Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di acara Ceruk Berpikir Podcast Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Kembali lagi kali ini kita kedatangan narasumber kita yaitu Mas Ahmad Nur Khalid. Selamat malam Mas. Oke, selamat malam Mas Andri. Oke, siap. Jadi kali ini kita akan membahas seperti biasa tema-tema keagamaan ya, karena beliau ini adalah ketua bidang keagamaan dari Forum Satu Bangsa. Nah, tema kita kali ini adalah membahas tentang Islam Nusantara, Mas. Oke. Islam Nusantara. Nah, mungkin Mas Khalid bisa menjelaskan apa sih itu Islam Nusantara? Baik. Cara definisinya bagaimana? Ya. Terima kasih, Bung Andri. Kita mungkin beberapa hari belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini diributkan dengan istilah Islam Nusantara. Iya, betul. Saya juga mengikuti perkembangan di berbagai media sosial yang dimana orang-orang banyak menghujat Islam Nusantara. Nah, ini kan kemudian perlu untuk kita perjelas sebenarnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Barangkali selama ini juga sudah ada penjelasan-penjelasan terkait dengan Islam Nusantara. Tetapi mungkin kita perlu merangkumnya dalam sebuah kerangka penjelasan sehingga masyarakat itu tidak mudah tersulut oleh emosi-emosi yang meledak-ledak, padahal itu belum jelas sebenarnya yang mau dipermasalahkan itu apa. Yang pertama, saya akan memulai dari sebuah peristilahan bahwa Islam Nusantara itu boleh dibilang kalau dalam bahasa Arab itu bentuk idhofah, atau dalam bahasa Indonesianya kita menyebut kata majmu. Nah, bentuk idhofah atau kata idhofah dalam bahasa Arab itu mengandung arti di, salah satunya ya, selain min juga mengandung arti fi. Nah, arti fi ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya di. Jadi ketika kita menyebut Islam Nusantara, maka secara kebahasaan artinya adalah Islam di Nusantara. Islam Nusantara. Di Nusantara. Nah, permasalahannya apa cukup dengan penjelasan secara kebahasaan Islam di Nusantara? Nyatanya banyak orang yang belum bisa menerima penjelasan dari sisi kebahasaan Islam di Nusantara. Nah, dan memang dengan kata Islam di Nusantara ternyata masih menimbulkan berbagai pemaknaan dan polemik, dan inilah yang perlu kita urai sebenarnya. Nah, saya akan menyebutkan beberapa pemaknaan yang muncul di media, di publik yang beberapa tahun belakangan ini kita cermati bersama. Yang pertama, memang ada kelompok-kelompok yang menyebutkan Islam di Nusantara atau Islam Nusantara ini artinya adalah mengandung makna anti Arab. Nah, jadi Islam di Nusantara itu menyimpan sebuah wacana anti Arab. Nah, apalagi memang dalam wacana keislaman atau pemikiran-pemikiran keislaman ini muncul istilah Arabisme yang dimunculkan oleh para orientalis. Sehingga Islam di Nusantara oleh sebagian publik ditangkap sebagai penjelasan daripada anti-Arabisme atau anti-Arab. Nah, anti-Arab ini kalau dimaknai secara mutlak tentu tidak boleh. Kalau lihat dari hukum agama, anti-Arab secara mutlak berarti anti kepada Rasulullah, anti kepada Al-Quran yang berbahasa Arab. Dan memang muncul wacana-wacana, coba itu Al-Quran itu diturunkan aja dalam bahasa, kalau diturunkan di Jawa, pasti bahasa Jawa. Itu kan sudah mulai mengarah kepada anti terhadap Arab secara mutlak. Atau juga muncul wacana, coba Nabi itu, nabinya itu turun di Jawa, pasti akan orang Jawa, gitu. Nah, ini adalah wacana-wacana yang mengiringi cara pandang wacana orientalis yang disebut dengan Arabisme tadi. Nah, Arabisme ini kemudian kalau boleh dibilang kasarnya itu memang mendorong sentimen lokalitas untuk
anti Arab. Nah, saya juga melihat ada beberapa orang yang seperti itu, gituan ya. Nah, masalahnya kemudian orang yang anti dengan istilah tersebut kemudian memaknai kalau Islam Nusantara itu artinya adalah anti Arab secara mutlak, sehingga mereka marah-marah, menghujat, gituan ya. Terus kemudian memberikan fatwa-fatwa yang berlebihan. Ini, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan bahwa memang anti Arab itu nggak boleh, secara mutlak itu nggak boleh. Nah, kalau dilihat hukum, kalau sampai anti Al-Quran, kemudian anti Rasulullah yang berbahasa anti Al-Quran yang berbahasa Arab, anti Rasulullah yang berbangsa Arab, takutnya nanti jatuh kepada kekufuran. Artinya jika orang itu adalah Muslim, maka dia menjadi murtad karena anti kepada Al-Quran yang berbahasa Arab dan anti kepada Rasulullah yang dari bangsa Arab. Nah, kalau menurut saya gini, mungkin bisa jadi dikatakan bahwa ini bukan anti Arab, tapi anti terhadap kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Arab misalnya. Ya, nah, tepat sekali. Jadi ini yang akan saya berikan penjelasan yang kedua. Nah, anti Islam Nusantara ini juga bisa diberikan pengertian anti terhadap sebagian Arab, yang melakukan penyimpangan. Ya, yang melakukan penyimpangan. Nah, tadi Bung Andri sudah menyinggung, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang mengkampanyekan, mengatasnamakan Arab. Iya. Nah, untuk apa? Saya tambahkan, untuk memberikan legitimasi kebenaran dari apa yang mereka yakini, padahal keyakinan atau keimanannya itu keliru. Nah, saya kebetulan tadi sudah menyiapkan sebuah hadis yang menjelaskan tentang fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Nah, fitnah akhir zaman ini menjelaskan bahwa di akhir zaman akan ada kelompok dari bangsa Arab, kaum dari bangsa Arab yang menyesatkan umat Islam. Gitu. Bangsa Arab menyesatkan umat Islam. Nah, ini saya kutip aja hadisnya dalam riwayat Bukhari Kitabul Fitan. Jadi ini hadis riwayat dari Hudzaifah Ibnul Yaman. Dia berkata, qala kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafatan ayyudrikani. Dan saya ketika itu bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Khawatir keburukan itu datang kepadaku. Fakultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wasyar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita dulu di masa jahiliyah bersama dengan keburukan. Kemudian faja'anallahu bihadzal khair, maka Allah mendatangkan kepada kami dengan kebaikan ini, yaitu kebaikan agama Islam. Kemudian fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, na'am wa fihi dahon. Ya, dan ada dahon. Qultu wa ma dahonuhu, dan apakah dahon tersebut? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi. Suatu kaum yang memberikan petunjuk bi ghairi hadi, selain daripada petunjukku. Kemudian ta'rifu minhum, kalian mengetahui mereka. Wa tungkir, dan lalu mengingkarinya. Nah, ini kemudian yang berikutnya ini. Qultu, lalu saya berkata, fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan lagi? Nah, Rasulullah menjawab, na'am. Nah, ini, ya, du'atun ala abwabi jahannam, para pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Nah, sebagaimana diketahui, neraka jahanam itu adalah khusus untuk orang kafir. Jadi para pendakwah ini adalah pendakwah yang mengajak kepada kekufuran. Makanya di sini disebutkan du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha.
barang siapa menjawab mereka menuju pintu-pintu tersebut, maka mereka akan memasukkannya fiha ke dalam neraka. Nah ini, jadi du'atun ala abwabi jahannam. Nah, kemudian disebutkan, qultu, saya lalu berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatilah mereka, tunjukkanlah ciri-ciri mereka. Qala, Rasulullah menjawab, hum min jildatina. Mereka adalah dari kulit kita, dari ras kita. Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatiana. Dan berbicara, berucap, bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Nah, qultu fama ta'muruni in atrukani dzalik. Saya bertanya, apa yang kau perintahkan jika aku menjumpai mereka? Kata Rasulullah, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Ikutilah mayoritas kaum muslim dan imam mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Bagaimana jika umat Islam tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki imam? Fa'tazil tilkal firaq kullaha. Maka jauhilah seluruh kelompok tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa memang termasuk di akhir zaman ini akan ada fitnah dari bangsa Arab. Nah, ini kan sudah semakin menjauh dari masa Rasulullah, sudah mendekati fase akhir zaman, menuju akhir zaman. Sehingga perlu menjadi sebuah antisipasi dari kelompok-kelompok yang berbangsa Arab tapi ajarannya menyesatkan, menyimpang, membawa kita kepada kekufuran, sehingga menyebabkan akan dapat menyebabkan jatuh kepada masuk ke dalam pintu neraka jahanam. Nah, ini persoalan yang sangat krusial sekali dan menjadi fitnah di akhir zaman. Nah, sampai dari sini kemudian kita bertanya, apakah jika Islam Nusantara itu dimaknai sebagai anti dari sebagian Arab, yang seperti ini itu tidak boleh? Bukan hanya tidak boleh, justru wajib. Gitu. Wajib menjauhi waspada terhadap kelompok Arab yang seperti ini. Jadi tidak semua yang dari Arab itu baik, enggak. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu memang sudah jelas zaman Rasulullah, gitu aja. Nah, ini akhir zaman, gitu. Tentang akhir zaman, udah bukan fase Abu Jahal, Abu Lahab lagi. Rasulullah sudah memperingatkan kita akan adanya kelompok ini. Artinya bukan keseluruhan Arab ya, tapi bukan keseluruhan Arab, tapi sebagian Arab yang menyimpang. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Sehingga ketika ada orang menyebutkan Islam Nusantara, jangan buru-buru marah. Tapi tanyakan dulu apakah mereka anti Arab secara mutlak, gitu kan ya. Atau jangan-jangan yang dimaksud adalah hadis ini. Gitu. Anti sebagian Arab. Artinya apa? Jadi Islam Nusantara ini bisa dimaknai sebuah strategi kebudayaan. Di saat sekarang ini mungkin banyak orang-orang yang menonjolkan kearapan untuk melegitimasi kebenaran. Nah, ini menjadi kebutuhan daripada masyarakat atau umat Islam untuk waspada dengan kelompok-kelompok yang melegitimasi kebenaran dengan kearapan. Supaya apa? Supaya selamat umat itu. Dan ini adalah menjalankan perintah Rasulullah, gitu kan ya. Supaya menjauhi daripada kesesatan-kesesatan yang dibawa oleh kelompok Arab ini. Ciri-cirinya min jildatina. Yatakallamuna bi alsinatina. Kulitnya kulit kita, dari bangsa kita. Yatakallamuna bi alsinatina, berucap dengan bahasa kita. Dengan lisan kita, lisan Arab. Nah, karena itu memang kita juga tahu memang belakangan ini juga banyak kelompok-kelompok yang berusaha untuk melegitimasi kebenarannya dengan berbicara sedikit-sedikit dengan bahasa Arab. Akhi, ukhti. Nah, diantaranya bisa begitu. Ada istilah-istilah begitu, akhi, ukhti. Tidak ada yang salah dengan istilah akhi, ukhti. Tetapi ini jangan sampai menjadi legitimasi daripada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Makanya harus dilihat kelompok yang mengucapkan itu akidahnya seperti apa. Nah, contoh-contoh akidah yang menyimpang itu yang mereka bawa seperti apa? Contoh akidah yang menyimpang adalah akidah tasbih sama tajsim. Nah, akidah tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Akidah tajsim menganggap Allah terdiri dari bagian-bagian, termasuk menganggap Allah
ada di aras. Itu. Menganggap Allah ada di aras. Itu adalah akidah tajassim. Karena kalau menganggap Allah ada di aras berarti Allah itu bertempat. Sedangkan tempat itu adalah sifat makhluk. Nah, ayat Al-Qur'an yang muhkam atau ayat Al-Qur'an yang sudah jelas pengertiannya itu menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Karena dia tidak serupa dengan apapun dari berbagai sisi, gitu kan ya. Maka Allah tidak disifati dengan tempat. Tidak disifati dengan dimensi tempat, tidak disifati dengan dimensi waktu. Dimensi tempat otomatis depan, belakang, kanan, kiri, luar, dalam, atas, bawah, dan di mana-mana dan seterusnya yang menunjukkan itu pengertian tempat. Ya, Allah tidak boleh disifati dengan pengertian tempat. Memang ada ayat Al-Qur'an yang zahirnya seolah-olah menunjukkan makna tempat. Nah, orang harus belajar kepada ulumul Qur'an. Bagaimana dengan ayat-ayat yang yang zahirnya menunjukkan tempat. Nah, ini harus kembali kepada ayat yang muhkam. Itulah perintah Al-Qur'an, kembali kepada ayat yang muhkam. Nah, ulama sudah merumuskan ilmu itu, gitu. Sehingga ketika ada orang-orang yang tanpa pengetahuan, rujuk Al-Qur'an. Nah, dia sendiri tidak mengerti bagaimana cara memahami Al-Qur'an, gitu. Karena harus memahami Al-Qur'an harus punya ilmu, gitu. Untuk memahaminya ada ulumul Qur'annya, gitu. Seperti misalkan ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian ada orang mengatakan Allah itu di atas arsy berdasarkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Padahal kata istawa di dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Salah satunya bersemayam, salah satunya itu. Tetapi ada juga mana luruskan. Seperti kata kalau kita mau sholat itu istau sufufakum. Masa artinya bersemayamlah? Enggak, luruskan shaf kalian, gitu. Artinya ketika orang memilih salah satu makna dalam bahasa Arab sebenarnya dia itu sudah mengambil salah satu arti, mengunci di situ. Nah, inilah kita harus memiliki ilmunya. Bagaimana cara memahami bahasa Al-Qur'an. Nah, ada zahir Al-Qur'an, ada makna zahir, ada makna muawwal, gitu aja. Itu ada semuanya dalam ulumul Qur'an. Ketika ada ayat mutasyabihat begitu, kita harus berpegang pada ayat muhkam. Yaitu Allah itu tidak serupa dengan apapun, dan karena tidak serupa dengan apapun tidak boleh disifati dengan sifat-sifatnya makhluk. Nah, salah satu sifat makhluk adalah dimensi ruang dan dimensi waktu. Gitu. Nah, ini contoh aja nih, Bung Andri ini, gitu ya. Nah, ini supaya Arab itu tidak boleh menjadi legitimasi kebenaran. Gitu. Jadi tidak boleh ada melegitimasi kebenaran yang tidak benar, gitu kan ya. Jadi ada kesalahan kemudian berusaha dilegitimasi supaya benar dengan ini kan dari orang Arab ini, itu nggak boleh. Gitu. Nah, jadi posisi Islam Nusantara ini sebagai strategi apa ini? Nah, saya nyebutnya strategi kebudayaan. Ya, sebagai strategi kebudayaan bagus ini, gitu ya, untuk mengkanter kelompok-kelompok yang menyimpangkan Islam, gitu ya, dengan menjual legitimasi kearaban. Gitu. Lalu bicara dengan kebudayaan nih, kebudayaan di Nusantara ini kan ada banyak ya. Ada yang mengatakan bahwa kebudayaan kita ini, tradisi-tradisi masyarakat lokal kita ini banyak mengandung syirik, bid'ah, gitu, seperti itu. Nah, menurut Mas Khalid ini, ada tidak tradisi kita yang sebenarnya, ayo kita lestarikan, atau yang ini tidak perlu dilestarikan? Nah, ini seperti apa? Bagaimana? Ya, ini akan saya coba masuk lagi dari penjelasan ketiga tentang Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara kemudian bisa juga dimaknai dengan tadi itu memunculkan karakteristik Islam di Nusantara, gitu. Jadi baik dari siapa karakteristiknya, baik dari sisi kebudayaannya, gitu ya, maupun dari sisi peradabannya. Jadi dia semacam i'lam. Jadi ketika orang ngomong Islam Nusantara, arti yang ketiga adalah memberitahukan, gitu kan ya, Islam di Nusantara, karakteristik Islam di Nusantara itu adalah ini, gitu. Nah, tentu apa yang pertama, yang paling penting daripada Islam Nusantara dari sisi i'lam, memberikan informasi terkait dengan Islam di Nusantara. Tentu Islam di Nusantara ini adalah mayoritasnya di sini ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah dalam sisi akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari sisi fikih mengikuti salah satu dari mazhab 4. Kebetulan di Indonesia ini
umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Dan kemudian dari sisi tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Ini adalah ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Jadi ketika Islam Nusantara ini dimaknai sebagai i'lam, pemberitahuan terhadap karakteristik, ciri khas, haluan yang ada Islam yang ada di Nusantara, maka artinya adalah Islam di Indonesia ini adalah Islam ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dari sisi Islam ahlu sunnah wal jamaah dengan dalam sisi akidah dan seterusnya tadi itu, kemudian di situ ada kemudian juga kebudayaan-kebudayaannya. Ada proses pembelajarannya, cara transformasi pengetahuannya melalui pesantren. Terus kemudian bisa juga penjelasannya tentang literatur-literaturnya. Apa aja yang sudah dihasilkan oleh ulama-ulama di Nusantara ini. Nah, banyak sekali. Itu kan ya, ketika ini maknanya adalah i'lam, memberikan informasi terkait dengan Islam yang ada di Indonesia, maka apakah kemudian tidak boleh orang mengatakan Islam Nusantara dengan pengertian seperti ini? Ya, tentu boleh-boleh saja. Dasar apa melarang? Coba, apa yang melarang orang untuk memberikan informasi terkait dengan Islam Nusantara? Ini tidak ada konsekuensi hukum dari pengertian yang ketiga ini. Jadi konsekuensi hukum itu hanya ada pada tahap yang pertama ketika konsekuensi hukum dalam artian tidak boleh ya, haram, dan takutnya malah jatuh kepada kekufuran, itu adalah tadi itu anti terhadap Arab secara mutlak. Sedangkan pengertian yang kedua terkait dengan anti terhadap sebagian Arab yang menyimpang, dan yang kemudian yang ketiga adalah memberikan informasi terhadap karakteristik haluan kebudayaan, transformasi pengetahuan, literasi yang ada di Islam Nusantara. Tentu ini semuanya adalah hal yang diperbolehkan. Nah, kemudian terkait dengan kebudayaan yang tadi Bung Adri sebutkan, kebudayaan, tradisi-tradisi, selama itu tidak bertentangan, gitu kan ya, selama itu tidak bertentangan atau dalam arti tidak bertentangan dengan sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah, gitu kan ya, maka Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', gitu kan ya. Karena sumber hukum kita yang diakui itu, yang kita ini Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka tentu itu bukan suatu yang dilarang. Coba mungkin Bung Andri pengen mengeksplor, gitu kan ya, yang dianggap menyimpang apa, gitu, tradisi yang dianggap menyimpang oleh sebagian masyarakat. Sebagai masyarakat pertama, kalau kita sebutin misalnya tahlilan, ya tahlilan orang meninggal, ada tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu dikatakan bahwa itu bukan tradisi Islam. Di Arab Saudi itu tidak ada tradisi itu. Katanya itu tradisi Hindu lah, seperti itu. Yang kedua kan, seperti tradisi misalnya ziarah kubur, makam-makam wali, itu kan juga dikatakan syirik. Bahkan di sana itu kan makam wali kan semua diratakan semua. Nah, itu seperti itu. Nah, itulah yang pertama kami ingin menggarisbawahi bahwa yang terjadi di Arab Saudi itu adalah fitnah akhir zaman tadi itu. Fitnah orang-orang Arab itu kan ya. Ya, du'atun ala abwabi jahannam. Jadi orang Arab yang seperti ini kami ngerti, itu gerakan Wahabi ya? Wahabi. Itu kelompok kecil Wahabi. Tapi karena di Saudi Arabia jadi kelihatan gede kan, gitu aja kan ya. Nah, du'atun ala abwabi jahannam, apa itu, para penyaru menuju pintu-pintu neraka jahanam. Itu salah satunya adalah kelompok Wahabi yang ada di Saudi Arabia. Mereka kan Arab, dekat dengan ini. Ya justru itu. Itu kan ya. Ini sesuai yang dikatakan Rasulullah, sifhum lana. Sifatilah mereka wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qaumun min jildatina. Kelompok dari ras kita, kulit kita, dari bangsa kita. Yatakallamuna bi alsinatina. Berbicara dengan bahasa kita, bahasa Arab. Itu justru maksudnya hadis ini. Gitu. Nah, kalau tadi tahlilan itu dalilnya bagaimana kalau kita menjawabnya? Nah, kalau tahlilan, pertama kalau masalah orang mengucapkan la ilaha illallah, masalahnya di mana? Apa yang dipermasalahkan? Orang mengucapkan la ilaha illallah yang dipermasalahkan apa?
orang membaca ayat Al-Quran kan itu kan rentetan dari sebuah membaca kalimat-kalimat yang baik ya. Dan mulai dari Fatihah, kemudian baca ada tasbih, subhanallah, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca tahlil, bacaan la ilaha illallah. Apanya yang buruk? Mereka sudah mengumpulkan berbagai kebaikan. Membaca tahlil baik, membaca sholawat baik, kemudian membaca istighfar baik, membaca tasbih subhanallah baik, membaca Fatihah, membaca ayat kursi baik. Itu mengumpulkan berbagai kebaikan dalam sekali waktu. Itu. Jadi mengumpulkan banyak kebaikan kok dianggap buruk. Nah, ini masalah ini Mas, berkat nih. Kan ada nasi berkat, besek-besek gitu ya. Yang kalau kita tahlilan di 3 hari dan seterusnya itu ada tidak yang mencontohkan itu dari zaman Rasul atau setelah Rasul itu tradisi tersebut? Bukankah itu dianggap bid'ah di kalangan masyarakat? Ya. Jadi itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh tabi'in. Ini Imam Suyuti menyebutkan bahwa itu adalah tradisinya seorang tabi'in. Ya. Sehingga orang yang terburu-buru membuat kesimpulan bahwa itu adalah tradisi Hindu, ini adalah sebuah kesimpulan yang gegabah. Orang sembarangan saja melakukan tuduhan tradisi Hindu. Gitu. Padahal itu adalah tradisinya seorang tabi'in. Dan kalau memang dikatakan bid'ah, yaitu adalah bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Iya. Bid'ah itu ada 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu adalah bid'ah yang selaras dengan ajaran Rasulullah, dengan syariat. Nah, bid'ah sayyi'ah adalah bid'ah yang tidak selaras dengan ajaran Islam, dengan syariat Rasulullah, dengan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah. Apa dasarnya ada bid'ah hasanah? Dasarnya ya hadis Rasulullah. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wizru man amila biha ba'dah. Barang siapa yang melakukan kesunahan, membuat kesunahan. Jadi sanna ini artinya membuat ya. Man sanna sunnatan hasanatan, dan barang siapa membuat kesunahan yang baik di dalam Islam, artinya bukan melaksanakan ya, bukan melaksanakan kesunahan ya, tapi membuat kesunahan yang baik di dalam Islam, falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dah. Maka baginya pahala perbuatannya tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Jadi itu dapat pahala yang mengalir itu. Gitu. Jadi kita membuat tradisi yang baik, membuat kesunahan yang baik di dalam Islam, itu pahalanya terus-terusan gitu. Tetapi sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dah. Dan barang siapa yang membuat sebuah kesunahan yang buruk, yang sayyi'ah, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya gitu. Nah, inilah dasar pembagian adanya bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Jadi orang hanya berpegang aja kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, itu kan umum itu, dan karena hadis itu umum dan kemudian ada hadis khusus yang tentang membahas masalah bid'ah ada 2 ini, maka kemudian bid'ah itu kan suatu yang baru. Makanya disebut sana, membuat gitu. Nah, suatu yang dibuat. Nah, itu bid'ah gitu. Nah, makanya ini ada hadis khusus. Gunakan hadis khusus ini untuk memperjelas makna hadis yang bersifatnya umum gitu. Nah, supaya kita tidak sembarangan menuduh orang lain gitu. Dan bid'ah ini juga bertingkat-tingkat. Ada yang sampai kepada kekufuran. Contohnya apa? Bid'ahnya apa ini? Bid'ahnya Wahabi terkait dengan tajassim, gitu. Mengatakan Allah di atas arsy. Gitu. Tidak ada sahabat yang meyakini Allah di atas arsy. Itu bukan keyakinannya sahabat, bukan keyakinannya Rasulullah.
Itu pemahamannya Wahabi terkait dengan ayat istawa. Itu pemahaman dia begitu. Nah, padahal tadi kami sudah contohkan, tadi saya sudah contohkan bahwa istawa itu di dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Salah satunya bersemayam, tetapi juga memaknai makna lain. Apa itu makna lain? Meluruskan. Seperti kita biasa sholat, istau sufufakum, luruskan saf kalian, luruskan saf kalian. Bukan bersemayamkanlah saf kalian, bukan. Termasuk juga istawa memiliki arti nadhuja, gitu kan ya. Atau nadhuja itu berarti matang atau masak. Misalkan qad istawat al-fakihah, buah itu telah matang. Telah masak, gitu. Nah, bahasa Arab nggak boleh sembarangan. Maknanya hanya ini, nggak bisa begitu. Lihat dulu di dalam kamus bahasa Arab, misalkan di Lisanul Arab, artinya apa saja. Dan maknanya lebih banyak daripada yang tadi saya sebutkan, makna-makna lain. Nah, karena itu adalah contoh daripada bid'ah yang sayyi'ah. Dan orang yang berkeyakinan Allah duduk di arsy, gitu kan ya, menurut ulama, itu orang itu jatuh kepada kekufuran. Nah, ini contoh. Nah, kalau tadi ada orang melegitimasi kebenaran itu, kalau Arab mesti benar, Wahabi ini Arab, ini mesti benar. Ada kayak gitu memang yang muncul di wacana itu. Nah, itu selaras tadi dengan hadis Rasulullah. Min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Dari ras kita, ras Arab, kemudian berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kebenaran tidak diukur dari kearaban. Nah, kemudian terkait dengan tadi itu sudah saya jelaskan bahwa tradisi-tradisi, kalau misalkan tahlilan, dicontohkan misalkan tahlilan itu yang dipermasalahkan apa? Di sana ada orang baca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya, kemudian ada bacaan tasbihnya, ada bacaan tahlilnya, ada istighfarnya, ada sholawatnya, ada sedekahannya. Itu adalah mengumpulkan berbagai kebaikan. Apa yang salah dari mengumpulkan berbagai kebaikan? Kalau hanya membaca la ilaha illallah, berarti kebaikan membaca la ilaha illallah. Kalau membaca sholawat, berarti kebaikan membaca sholawat. Membaca istighfar, kebaikan baca istighfar. Banyak kebaikan yang ada dalam tradisi tahlil, termasuk sedekahnya. Nah, karena itu ketika orang mempermasalahkan itu karena apa? Karena memang ketidaktahuannya terhadap ilmu agama. Mereka memang orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti ilmu agama. Dan mereka sudah selayaknya untuk dikasih tahu. Itu. Nah, mungkin bid'ah-bid'ah yang lebih melanggar syariat itu seperti mengaku Jibril, mengaku Nabi di akhir zaman, ya? Atau sholat itu dua bahasa. Nah, itu termasuk bid'ah-bid'ah. Seperti itu ya. Betul. Jadi ada bid'ah sayyi'ah ini banyak sekali. Jadi semakin kesini penyimpangan-penyimpangan dalam Islam itu semakin banyak, dan itulah yang kita sebut sebagai bid'ah. Gitu. Nah, ini Mas, terus di kita ini kan di Indonesia ini ada tradisi ziarah ke makam-makam wali. Sedangkan di sana itu kan kita kalau ziarah ke makam Rasul saja itu diusir oleh penjaganya kan. Bid'ah gitu. Bahkan kita tabarukan di sana juga tidak boleh. Nah, kalau itu sebenarnya bagaimana sih Mas, apa benar itu syirik gitu kalau kita ziarah ke makam waliullah itu? Ziarah itu kan diperintahkan Rasulullah. Kuntu nahitukum an ziyaratil qabr ala fazuruha. Aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Gitu. Lalu orang kemudian mengatakan ziarah kubur itu bid'ah. Gitu. Tentu ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tapi sebenarnya kita lebih spesifik bisa memahami orang yang melarang ziarah kubur sebenarnya bukan ziarah kuburnya. Orang melarang tabaruk. Iya, orang melarang tabaruk. Tabaruk tuh minta ngalap berkah kan? Iya. Tabaruk itu ngalap berkah. Dengan asar para nabi atau orang soleh. Padahal itu dicontohkan oleh Rasulullah. Dicontohkan. Waktu Rasulullah masih hidup, dicontohkan. Ada pada zaman Rasulullah kalau wudhu itu airnya tuh tidak ada yang menetes sampai ke jatuh ke tanah. Karena para sahabat berebut air itu untuk diusapkan ke tubuh mereka.
Itu namanya tabaruk. Itu kan ya. Tabaruk dari air wudhunya Rasulullah. Gitu. Kemudian pada waktu Rasulullah meninggal, waktu Rasulullah masih hidup, ada sahabat yang Rasulullah menyuruh membuang darah bekamnya. Suruh buang. Sama sahabat bukan dibuang, ditelan. Ditelan. Dalam bekamnya Rasulullah. Karena tidak ada yang najis bagian tubuh Rasulullah itu. Kemudian Khalid bin Walid selalu menyimpan rambutnya Rasulullah kemana saja di atas ininya, surbannya. Jadi rambutnya Rasulullah itu selalu disimpan kemana saja sehingga tidak pernah berkahnya Rasulullah gitu aja. Kalau perang tidak pernah kalah. Gitu. Oh gitu. Perang tidak kalah karena tabarukan itu. Tabaruk itu. Jadi tabaruk bi asaril anbiya atau bi asaril auliya. Gitu. Seperti itu tidak syirik tuh Mas? Bukan. Karena apa? Syirik itu apa coba? Pengertiannya syirik apa? Menduakan Allah itu. Al ibadah li ghairillah. Jadi syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah. Pada selain Allah. Apa itu ibadah itu artinya? Nah, banyak orang yang ngerti artinya ibadah. Karena kebanyakan orang sembrono dalam memberikan hukum. Ibadah itu di dalam bahasa Arab nih artinya ya. Artinya adalah aqsahu yatil khudu' wa tadallul. Itu. Jadi adalah puncak daripada ketertundukan. Gitu. Tabaruk itu bukan puncak ketertundukan kepada yang ditabaruki, ketertundukan kepada Allah. Jadi Allah telah memuliakan para nabinya dan memuliakan para walinya, gitu kan ya. Kemudian kita bertabaruk dengan mereka, gitu. Jadi tetap itu adalah kemuliaan itu memohon kepada Allah, gitu. Tapi keberkahan para wali itu ketika sudah meninggal itu masih ada ya? Nah sih, karena gini, kemuliaan seorang wali dan kemuliaan nabi ketika mereka wafat, apa kemuliaannya itu hilang? Tidak. Tidak kan? Yeah. Gitu. Dan mereka tetap mulia, gitu. Nah karena mereka tetap mulia, jadi kita bertabaruk kepada mereka. Di makamnya boleh? Boleh. Di makamnya boleh, di bekas petilasannya juga boleh. Bekas petilasan tuh tempat pernah dia singgah situ. Tempat yang pernah dia singgahi, dia pernah ibadah di situ. Nah itu boleh. Kalau dulu Rasulullah itu kan katanya bajunya, sandalnya, itu masih dipakai tabaruk. Boleh, itu boleh. Saya juga pernah tabaruk dengan rambut Rasulullah. Oh pernah itu, pernah. Nah, tabaruk itu pada hakikatnya adalah mengimani kepada kenabiannya. Oh gitu. Mengimani kepada kenabiannya, mengimani kewaliannya yang memang itu adalah pemberian Allah. Jadi itu adalah bagian daripada keimanan justru. Kita mengimani adanya wali, kita mengimani orang itu telah dimuliakan oleh Allah kedudukannya, dan kemudian kita bertabaruk kepada itu bagian daripada keimanan. Gitu. Nah ini Mas, terkait dengan tradisi ya, tradisi masyarakat. Kan ada tradisi kita itu salah satunya adalah sedekah laut, ya kan? Kita memberikan makanan di lautan itu kan pada ikan-ikan apa nggak ngerti lah apa jin apa domit yang diberikan itu kan. Itu bagaimana menurut Khalid? Ya sebenarnya kalau sedekah kepada ikan, kepada makhluk yang di laut ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Iya. Karena Nabi Sulaiman mencontohkannya. Nabi Sulaiman mencontohkan. Ya. Nabi Sulaiman bersedekah kepada makhluk-makhluk yang di laut. Ada tuh dalilnya ya? Ada. Nah, sehingga kalau kita mau bersedekah kepada makhluk-makhluk yang di laut, gitu ya, tentu tidak ada alasan untuk melarangnya. Akan tetapi, ya harus benar, memang itu adalah sedekah untuk makhluk Allah yang ada di laut, gitu. Kalau bukan sedekahnya itu bukan untuk makhluk-makhluk Allah yang ada di laut, misalkan untuk memuja selain Allah, itu ya itu nggak boleh, nggak boleh. Artinya kembali lagi kepada niatnya ya. Nah, niatnya, tapi contohnya udah ada itu sebelumnya Nabi Sulaiman. Sulaiman gitu. Itu ya. Contohnya Nabi Sulaiman. Dan hadis untuk sedekah ini kan banyak, misalkan sedekah itu bukan hanya untuk manusia, itu banyak. Ada sebuah hadis yang menyebutkan barang siapa memiliki tanaman kemudian dimakan oleh burung, maka baginya adalah pahala sedekah. Oh gitu. Ini ada hadisnya. Sehingga kalau orang mau sedekah kepada makhluk selain manusia, gitu kan ya,
kepada hewan-hewan, maka itu sesuai dengan ajaran Rasulullah gitu. Tidak ada masalah. Terkait dengan budaya kejawen, Mas. Ajaran kejawen itu kan sudah menjadi di Indonesia ini marak juga ya dilakukan. Ada namanya budaya Jawa. Seperti Sunan Kalijaga itu kan beradaptasi dengan kebudayaan Jawa itu. Nah, menurut Mas Khalid ini ajaran kejawen ini ada yang menyimpang atau tidak? Atau sebenarnya bagaimana? Ya, jadi tinggal diukur saja bagian apanya gitu. Nah, setahu saya bahwa ajaran kejawen itu ada juga dari sisi ini aja, teologinya, akidahnya. Teologi. Ya. Ada juga pertentangan di situ itu. Seperti prinsip tentang ketuhanannya itu tan keno kinoyo ngopo. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itu kan pemaknaan dari ayat Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Nanti sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sama seharusnya. Tan keno kinoyo ngopo. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, tetapi di kejawen juga muncul istilah manunggaling kawula Gusti. Bersatunya apa itu? Hamba dengan Tuhan gitu. Nah, bersatu itu konsepnya apa? Bersatu itu konsepnya makhluk. Jelas makhluk. Ada air dengan gula. Kan bersatu ini. Air dengan garam. Bersatu kan? Nah, jadi bersatu itu konsepnya makhluk. Gitu. Sifat-sifatnya makhluk. Nah, apalagi kemudian di dalam kejawen itu ada dalam istilah manunggaling kawula Gusti itu disebutkan seperti curiga manjing warangka. Seperti keris yang masuk ke warangkanya. Itu kan berarti memperumpamakan. Padahal di awal tadi sudah disebutkan konsepnya tan keno kinoyo ngopo. Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kok sekarang diserupakan dengan curiga manjing warangka? Jadi ada juga ininya pergulatan apa itu teologinya sebenarnya. Seperti tasawuf. Tapi mungkin orang kejawen karena tidak ada literaturnya, apa itu literaturnya tidak semakin kesini semakin hilang, banyak yang hilang, sehingga tidak ada rujukan dan tidak ada semacam nalar kritis untuk mengkritisinya gitu. Tapi persoalan yang ada di kejawen itu ada di dalam tradisi Islam. Ada kisah Al-Hallaj tentang paham wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud yang konsep yang bersatunya Allah dengan makhluk itu. Ya, wahdatul wujud. Nah, karena itu sebenarnya apa yang terjadi di kejawen adalah cerminan apa juga yang terjadi di Islam. Artinya apa? Zaman dulu sudah terjadi pergolakan ini, yaitu pergolakan Islam sebenarnya kejawen itu. Gitu. Di kejawen itu ada pergolakan Islam dan kemudian karena yang melakukan pergolakan waktu itu adalah orang-orang Jawa dengan bahasa-bahasa Jawa, maka kemudian orang belakangan sekarang ini menyebutnya itu kejawen. Padahal itu Islam, gitu. Pergolakan di Islam. Gitu. Begitu, sahabat Andri. Baik, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, Mas Khalid. Jadi apa nih strategi Islam Nusantara? Tadi kan bicara tentang tantang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman sudah dijelaskan kan di awal tadi. Ini tantangan zaman ini kan berat juga nih. Nah, menurut Mas Khalid ini bagaimana nih strategi Islam Nusantara? Apa yang akan kita tantangan ke depan nih? Yang harus kita hadapi ini? Ya, terima kasih Bang Andri. Saya akan terakhir ini mengutip sebuah hadis masih tentang fitnah akhir zaman. Ini banyak sekali riwayatnya, ada dalam Sahih Ibnu Majah, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam riwayat Sahih Muslim. Sebuah hadis yang bunyinya begini. Ini bunyinya begini. Yakhruju fi akhiriz zamani qaumun ahdasul asnani sufahaul ahlami yaquluna min khairi qaulin nasi yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar romiyah. Jadi disebutkan keluar pada masa akhir zaman itu suatu kaum ahdasul asnan, masih muda-muda. Ya. Kelompok ini kelompok kumpulannya para muda-muda. Ahdasul asnan.
Sufahaul ahlam. Tapi bodoh. Ini. Itu. Sufahaul ahlam gitu ya. Jadi akalnya ini bodoh mereka itu, gitu. Yaquluna min khairi qaulin nasi. Jadi mereka ini berucap dengan sebaik-baik ucapan manusia, yaitu Al-Quran. Jadi mereka itu orang-orang muda, kemudian bodoh, tapi ngutipnya Al-Quran. Gitu. Makanya yaquluna, gitu kan ya, yaquluna min khairi qaulin nasi. Terus kemudian ada penegasnya, yaqra'unal Qur'ana, membaca Al-Quran. Jadi mereka ini kelompok yang sering mengutip ayat Al-Quran, gitu. Tetapi dijelaskan dalam hadis ini, la yujawizu taraqiyahum, tetapi tidak melebihi dari kerongkongan mereka. Jadi ya hanya pemahamannya sampai kerongkongan saja, tidak sampai benar-benar paham gitu kan. Hanya ngucap lah gitu. Hanya ngucap tanpa pemahaman. Nah, yamrukuna minal islami kama yamrukus sahmu minar romiyah. Mereka ini adalah terlempar, gitu ya, terlepas dari Islam, berarti jatuh kepada kekufuran. Terlepas dari Islam, kama yamrukus sahmu minar romiyah, seperti terlepasnya busur dari panah daripada busurnya. Jadi nggak akan kembali, gitu. Karena apa? Mereka ngutip Al-Quran, gitu ya. Mereka masih muda, gitu ya, berani-berani ngutipnya Al-Quran, tapi mereka bodoh. Tidak mengerti, tidak paham. Nggak ngerti, nggak punya ilmunya, gitu kan ya. Dikit-dikit ngutip Al-Quran, tetapi nggak paham. Makanya la yujawizu taraqiyahum, tidak melampaui kerongkongannya, gitu. Nah, mereka ini adalah terlepas dari Islam seperti terlepasnya panah daripada busurnya. Nah, ini adalah tantangan kita ke depan. Kita tentu sebenarnya ini bukan ke depan juga, karena kemarin juga sudah muncul, gitu kan ya. Dan ini sekarang juga masih digaungkan. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu ya. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mereka nggak punya ilmunya, gitu. Makanya Gus Mus juga menyinggung kembali kepada Al-Quran, kok ternyata kembali kepada terjemahannya. Gitu. Dan memang kelompok ini tidak ngerti kebodohannya, gitu kan ya. Jadi orang kata Imam Ghazali, man la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak paham bahwa dia itu tidak paham. Makanya mereka itu getol aja, modal semangat gitu. Nah, ini adalah kelompok yang menjadi tantangan kita, meskipun sebelumnya sudah muncul ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kan sudah gaung, yang dari sebelum-sebelumnya juga sudah muncul, dan ini sekarang pun juga terus disuarakan. Nah, ini ada tipu dayanya. Karena Al-Quran dan Sunnah itu bukan kitab hukum, tapi adalah sumber hukum. Jadi seandainya mereka kembali kepada Al-Quran, coba gimana kamu sholat dengan kembali kepada Al-Quran? Nggak bisa mereka sholat. Orang nggak ada tata cara sholat di dalam Al-Quran. Itu. Makanya disebutkan mereka itu nggak punya ilmu, bodoh mereka itu. Gitu kembali kepada Al-Quran Sunnah yang terjemahan, gitu ya. Apalagi yang terjemahan, gitu ya. Nah, ini tantangannya Bung Andri. Jadi ini adalah fitnah akhir zaman, dan ini ada disebutkan dalam hadis Rasulullah, yakhruju fi akhir zaman. Mereka ini akan muncul pada akhir zaman. Nah, ini tantangan kita dari dalam, ini bukan dari luar. Tantangan umat Islam ini dari dalam sendiri, bukan dari agama lain, tapi dari internal Islam sendiri, gitu. Mungkin itu Bung Andri yang bisa saya jelaskan tentang pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Mas Khalid. Oke. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Oke, siap. Ya, sahabat-sahabat Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini di podcast Ceruk Berpikir. Ya. Jangan lupa terus saksikan podcast kita berikutnya. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe channel Dialektik TV. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.